Kata moderasi berasal dari bahasa Latin yaitu moderatio yang artinya adalah kesedangan, tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata moderasi memiliki dua makna, yaitu pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstriman. Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan wasat atau wasathiyah yang memiliki padanan makna dengan kata tasawut atau tengah-tengah, i'tidal, adil, dan tawazun, berimbang. Sedangkan arti kata beragama adalah memeluk atau menganut suatu agama, sedangkan agama itu sendiri mengandung arti, sistem, prinsip, kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, baik ekstrim ke kanan maupun ekstrim ke kiri. Ekstrim, radikalisme, ujaran kebencian, hingga retaknya hubungan antar umat beragama merupakan problem yang dihadapi oleh bangsa kita saat ini. Islam mengajarkan betapa pentingnya moderasi beragama. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawuth faraji'il basara hal tara min futur, yang artinya yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Quran Surah Al-Muluk ayat 3. Kemudian dalam salah satu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai manusia, hindarilah sikap berlebihan atau melampaui batas, sebab umat-umat terdahulu binasa karena sikap melampaui batas dalam beragama." Hadis riwayat Nasa'i dan Ibnu Majah. Adapun macam-macam moderasi dalam Islam, yang pertama, moderasi dalam hal akidah. Akidah Islam memiliki ajaran-ajaran yang moderat. Ciri-ciri yang tampak adalah bahwa akidah Islam serasi dengan fitrah dan akal, mudah dan terang, tidak ada unsur kerancuan dan paradoksal, abadi dan tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Moderasi ajaran-ajarannya terlihat dalam pemaparan tentang pokok-pokok keimanan seperti ketuhanan, kenabian, malaikat, dan kitab suci. Yang kedua, ada moderasi dalam hal syariah. Syariah adalah panduan hukum, baik menyangkut hubungan hamba dengan Tuhan maupun hubungan manusia dengan berinteraksi sosial sehari-hari. Adapun syariah dalam makna sempit merujuk kepada aspek praktis dari ajaran Islam yang terdiri dari norma-norma yang mengatur tingkah laku konkret manusia seperti ibadah, nikah, jual beli, berperkara di pengadilan, dan lain-lain. Yang terakhir ada moderasi dalam hal akhlak. Agama memang tidak dapat dipaksa kepada orang lain. Tiap-tiap orang mempunyai hak untuk memilih agama sesuai dengan keyakinannya. Hal ini sesuai dalam firman Allah dalam surah Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi, artinya, untukmu agamamu dan untukulah agamaku. Akhlak di sini tidak hanya berlaku kepada teman yang berlainan agama, tetapi juga kepada teman yang berlainan kelompok, aliran, ataupun golongan tertentu. Dalam konteks ini, kita tetap dianjurkan bersikap toleran kepada mereka. Adapun contoh akhlak dalam moderasi beragama yaitu 1. Menjenguk orang sakit, 2. Mengucapkan salam dan membalasnya ketika mendapat ucapan salam, 3. Mengantar jenazah, 4. Memenuhi undangan, 5. Mendoakan
ketika bersin, dan yang keenam, memberikan nasihat ketika diminta. Nilai-nilai moderat dalam ajaran Islam dapat tercermin dalam karakter sebagai berikut. Yang pertama, penyebaran ajaran Islam melalui ideologi non-kekerasan. Yang kedua, mengadopsi cara hidup modern dengan segala derivasinya termasuk teknologi, demokrasi, HAM, dan sejenisnya. Yang ketiga, penggunaan cara berpikir rasional. Yang keempat, memahami Islam dengan pendekatan konstekstual. Dan yang terakhir, penggunaan ijtihad dalam mencari solusi terhadap persoalan yang tidak ditemukan justifikasinya dalam Al-Quran dan hadis. Adapun karakteristik moderasi beragama. Yang pertama ada tawassut, yang artinya mengambil jalan tengah, yaitu pemahaman dan pengamalan yang tidak ifrat atau berlebih-lebihan dalam beragama dan tidak tafrid atau mengurangi ajaran agama. Yang kedua ada tawazun, yang artinya berkeseimbangan, yaitu pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan baik duniawi maupun ukhrawi, tegas dalam menyatakan prinsip yang dapat membedakan antara inhira atau penyimpangan dan ikhtilaf atau perbedaan. Yang ketiga ada i'tidal, yang artinya lurus dan tegas, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional. Yang keempat ada tasamuh atau toleransi, yaitu mengakui dan menghormati perbedaan, baik dalam aspek keagamaan dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Yang kelima ada musawah atau egaliter, yaitu tidak bersikap diskriminatif pada yang lain disebabkan perbedaan keyakinan, tradisi, dan asal-usul seseorang. Yang keenam ada syura, yang artinya musyawarah, yaitu setiap persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan prinsip menempatkan kemaslahatan di atas segalanya. Yang ketujuh ada islah, yang artinya reformasi, yaitu mengutamakan prinsip reformatif untuk mencapai keadaan yang lebih baik, yang mengakomodasikan perubahan dan kemajuan zaman dengan berpijak dengan kemaslahatan umum. Aulawiyah atau mendahulukan yang prioritas, yaitu kemampuan mengidentifikasi hal ihwal yang lebih penting harus diutamakan untuk diterapkan dibandingkan dengan kepentingan yang lebih rendah. Yang terakhir ada tathawur wal ibtikar, yang artinya dinamis dan inovatif, yaitu selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.